Bab 3056. Biaya lewat. Selama perjalanan berikutnya, beberapa orang tidak menghadapi badai Reiki lagi. Perjalanan itu lancar, dan spiritual kapal secara bertahap datang ke tempat di mana tirai cahaya setinggi langit berada. Erikin membuka matanya lagi. Sejauh mata memandang, tirai cahaya besar menjulang ke awan, tetapi puncaknya tidak terlihat. Panjang benda ini juga lebar dan tidak terbatas, dan ujung-ujungnya di kedua sisi tidak terlihat. Tirai tipis menghadirkan warna-warni warna yang terus-menerus berubah warna saat beriak, yang sangat menarik perhatian. Ini lebih seperti dinding tembus pandang yang memisahkan galaksi abis menjadi dua bagian, membuat orang terkejut. Berikut adalah garis pemisah di tepi galaksi. Setelah melewati tirai tipis, itu adalah tepi galaksi. Di ujung sana, ada pembangun wilayah rahasia, area aman yang dirancang khusus untuk melarang semua pertempuran. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Vinola dan yang lainnya sekarang, tetapi beberapa berita dari masa lalu seharusnya baik-baik saja. Dia dihakimi mati oleh paviliun harta karun, dan semua orang curiga bahwa Senot Zhang mengambil token emas, jadi Vinola Su dan yang lainnya secara alami menghilang dari pandangan semua orang. Di luar tirai cahaya pantai galaksi, ada juga 2-3 kultivator yang berkumpul, tidak tahu apakah mereka sedang menunggu seseorang atau membalas dendam. Setelah melihat beberapa orang dari Erikin mendekat, kebanyakan dari mereka hanya melirik mereka dan memilih untuk mengabaikan mereka. Namun, ada juga satu orang yang melihat bahwa Brandon Lee sedang didorong, matanya berbinar, dan dia mengangkat alisnya. Brandon Lee, itu sebenarnya kamu. Aku belum bertemu selama beberapa hari, dan kamu menjadi seperti ini. Aku mengerti, hei, kamu benar-benar menjadi pelayan keluarga Ni. Tuan muda tertua keluarga Lee ternyata adalah banteng dan kuda untuk keluarga Ni, haha. Ini benar-benar menyenangkan. Setelah pria jangkung dan kurus itu melihat Brandon Lee, dia melihat Cindy Ni dan ketiganya di perahu roh, godaannya menjadi lebih kuat. Pergi, itu urusanmu. Wajah Brandon Lee menegang, dan dia mengutuk dalam hati, semakin dia takut pada apa yang dia takuti. Dia paling takut bertemu kenalan di sini sebelumnya, tetapi tirai tipis itu begitu lebar sehingga dia bisa saja bertemu dengannya. Tapi siapa orang ini? Dia penuh dengan energi kematian. Aku takut dia diambang kematian. Brandon Lee, apakah kamu masih bertugas membawa peti mati? Setelah itu, orang itu melihat Erikin duduk bersila di atas kapal spiritual, dan sarkasmenya semakin keras. Brandon Lee, kamu benar-benar semakin tidak berguna, belum lagi ditundukkan oleh keluarga Ni, dan menggunakan perahu rohmu sendiri untuk menarik orang sampai mati, itu benar-benar menarik. Pria itu tertawa terbahak-bahak, dan langsung menarik perhatian banyak orang. Sudah cukup belum? Menyingkirlah, aku ingin masuk. Brandon Lee memiliki wajah cemberut, terlalu malas untuk peduli dengan orang ini. Setelah mencapai tirai tipis, tugasnya selesai. Jika Erikin jujur, dia akan bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Dia juga tidak ingin menimbulkan masalah tambahan saat ini. Kamu sangat pengecut, tapi aku, Penil Cui, tidak takut pada apapun. Pria itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kalian boleh masuk. Kalian masing-masing akan memberiku 1 juta koin roh emas dan kami akan membiarkanmu masuk. Penil Cui melihat ketiga Cindy Ni, keserakahan melintas di matanya. Dia tinggal di luar tirai tipis dengan beberapa teman, tidak terburu-buru untuk masuk, hanya untuk memeras sejumlah uang. Ada lebih dari 1000 kultivator yang berpartisipasi dalam wilayah rahasia galaksi, beberapa seperti Jaiden Xiong, keberadaan para jenius top, tetapi beberapa juga beruntung, seperti pria yang beruntung di samping tempat tidur. Apalagi setahun sebelum pembukaan wilayah rahasia, beberapa bulan pertama.
sebagian besar orang yang mendapatkan pesanan galaksi adalah orang-orang yang beruntung. Dan basis kultivasi orang-orang ini tidak tinggi, kekuatan mereka tidak kuat, fondasi mereka tidak kuat. Semua harta yang tersisa, dan para pejuang kebanggaan mungkin tidak dapat melihatnya. Tapi Penil Cui dan yang lainnya berbeda, mereka tidak begitu kuat, tidak peduli seberapa kecil lalatnya, mereka adalah daging. Alasan untuk tinggal di sini adalah untuk menjarah para kultivator yang lemah ini dan mendapat untung kecil. Begitu kata-kata ini keluar, tiga di belakang Penil Cui bubar, mengepung Brandon Lee dan yang lainnya, jelas tidak membiarkan mereka pergi ke balik tirai tipis dengan mudah. Penil Cui, apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Brandon Lee tiba-tiba berubah. Saya pikir pihak lain hanya mengejek beberapa kata, tetapi tidak berharap untuk benar-benar ingin melakukan sesuatu kepada mereka. Brandon Lee, itu bukan urusanmu di sini, kamu sebaiknya menyingkir, tetapi jika kamu berani mengambil tindakan, kami mungkin melakukan sesuatu pada Cindy Ni. Tentu saja, jika kamu takut, kamu ambil koin roh itu, dan kami akan melupakannya. Penil Cui mencibir. Menurutnya, tiga keluarga Ni, serta energi kematian, yang tampak seperti Eric Kin, yang bisa membunuhnya dengan meniupnya dalam satu napas, semuanya adalah domba gemuk untuk disembelih. Brandon Lee tak mau menyentuh keempat ranah fase penilaian satu penurunan ini. Tapi Brandon Lee yang melayani sebagai pelayan Cindy Ni harus dikendalikan oleh Cindy Ni. Jika dia mengancam Cindy Ni, Brandon Lee mungkin tidak berani melakukannya. Terlebih lagi, tempat ini adalah area aman di seberang tirai tipis, dan dia tidak khawatir akan mendung. Adapun orang mati yang hidup, Eric Kin, mengapa dia muncul di sini, dia tidak tahu untuk saat ini. Mungkin itu obat untuk orang gila itu. Singkatnya, orang mati yang hidup yang penuh dengan energi kematian, bahkan cenderung tidak peduli. Penil Cui, kamu berani memerasku dan mengancamku dengan Cindy Ni. Brandon Lee langsung marah. Hehe, itu karena kamu dan aku saling kenal, kalau tidak biasanya 2 juta. Penil Cui mencibir. Brandon Lee, kamu dikendalikan oleh Cindy Ni, tapi aku tidak. Kamu bajingan tidak bisa melewati sini tanpa membayar uang ini. Melihat 4 orang yang mengancam, Brandon Lee tercengang. Tunggu sebentar, dengarkan arti kata-kata pihak lain, dan putuskan bahwa alasannya adalah karena orang ini berpikir bahwa dia disandera oleh Cindy Ni. Jadi, untuk bertahan hidup, dia harus melindungi Cindy Ni, atau bahkan diperas oleh mereka. Melihat kembali ke Eric Kin, mengingat kekejaman Eric Kin, Brandon Lee tiba-tiba tersenyum. Penil Cui, demi berkenalan, aku akan memberimu 3 detik, segera menyingkir, mungkin kamu bisa bertahan. Hahaha, ancamanmu benar-benar lucu. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Jika kamu tidak mengeluarkan 8 juta koin roh, jangan salahkan aku karena menunggu. Penil Cui menyeringai dan berhenti bicara. Beberapa orang menghunus pisau spiritual mereka. Beberapa kultivator di sekitar melihatnya, mereka semua melihat kegembiraan, dan tidak ada yang datang untuk mencampuri urusan mereka sendiri. Meskipun Penil Cui ini memiliki kekuatan rata-rata, dia tidak memiliki sikap seorang master, dan bahkan para kultivator ini diganggu. Tapi dia memiliki kakak laki-laki yang pandai berkultivasi, ada dalam daftar galaksi. Jadi biarkan Penil Cui bermain-main, tidak ada yang akan angkat bicara. Oke, kalau begitu aku akan bertanya pada teman seiman yang aku antar apakah koin rohnya akan keluar atau tidak. Melihat Penil Cui menjadi sangat marah, Brandon Lee mencibir dalam hati. Dia menoleh dan membungkuk kepada Eric Kin dengan hormat. Tuan, bagaimana menangani masalah ini, tolong putuskan. Pada saat yang sama, 3 bawahan Brandon Lee juga membungkuk dan memberi hormat. Melihat arah yang dihadapi Brandon Lee,
itu bukan Cindy dan yang lainnya, tetapi Eric Kin. Seluruh tubuh penuh energi kematian, tak bergerak di perahu roh, seperti patung Eric Kin. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang yang hadir tampak terkejut, curiga bahwa mereka salah. Terutama Penil Cui, pupil matanya semakin menyusut. Dia berpikir bahwa Brandon Lee ditipu oleh Cindy, tapi sekarang objek rasa hormatnya sebenarnya adalah mayat hidup. Dan melihat Brandon Lee, yang memiliki kepribadian pemberontak yang sama dengan dirinya, menjadi sangat patuh. Bersambung.